Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan membahas Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma pasal 8 ini membahas tentang hidup oleh roh, hidup dipimpin oleh roh. Tapi sebelumnya saya ingin membahas sedikit tentang hukum Taurat. Dulu sebelum Tuhan Yesus datang, manusia hidup di bawah hukum Taurat. Apa sih itu hukum Taurat? Hukum Taurat adalah hukum yang mengatur segala sesuatu tentang kedagingan. Sebelum Yesus datang, kita yang mau selamat harus hidup menaati hukum Taurat. Lalu tujuannya apa sih hukum Taurat? Tujuannya adalah supaya kita sadar kalau itu salah atau berdosa, dan kita tidak boleh melakukan hal itu. Seperti yang tertulis di dalam Roma pasal 7 ayat 7 yang berbunyi, Justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Karena hukum Taurat kita jadi tahu, oh ini salah, ini dosa, ini tidak boleh dilakukan. Taurat sendiri pun ada cacatnya. Ketika kita hidup harus menaati hukum Taurat, ketika kita melanggar hukum Taurat itu, kita akan meminta ampun dengan cara mempersembahkan korban. Lalu setelah kita meminta ampun, besoknya ternyata kita melakukan hal yang sama lagi, kita melanggar lagi hukum Taurat. Lalu kita meminta pengampunan lagi, dan itu terus berlanjut, terus menerus seperti sebuah siklus yang tidak ada hentinya. Lalu kecacatan lainnya adalah hukum Taurat tidak bisa mengubah karakter manusia. Hukum Taurat tidak bisa mengubah manusia, tidak bisa mengubah seseorang. Contohnya seperti ini, misalnya di sekolah kita memiliki peraturan untuk tidak boleh berkata kasar. Mungkin pada saat di sekolah
para siswa akan menaati peraturan tersebut dan tidak berkata kasar. Tapi ketika mereka sudah tidak berada di sekolah, mereka bisa saja berkata kasar lagi. Jadi memang tidak efektif karena hanya sebagai formalitas belaka. Tapi sejak Tuhan Yesus datang dan Dia mati di atas kayu salib, kita sudah tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Seperti yang tertulis di dalam Galatia 3 ayat 13 yang berbunyi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib menebus kita dan juga membebaskan kita dari hukum Taurat. Dosa yang diampuni oleh Tuhan di atas kayu salib adalah dosa masa lalu kita, dosa masa kini, dan juga masa depan kita. Seperti yang ditulis di dalam Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita hidup sudah harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita. Lalu dalam Roma pasal 8 ayat 2 dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dan hukum maut itu fungsinya hanya melarang. Jangan lewat sini nih, nanti kita nyasar. Jangan berbohong, nanti kamu berdosa. Jangan membunuh, nanti kamu berdosa. Dan lain sebagainya. Tapi dia nggak beritahu kita bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hidup. Kalau Roh Kudus yang memberi kita hidup itu memberitahu kita jalan mana yang harus kita ambil, apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh hidup dan keselamatan itu. Lalu selanjutnya dikatakan di ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Ketika kita hidup dalam kedagingan kita pasti maunya mengikuti keinginan kita sendiri kan. Kedagingan itu hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan kepuasan diri sendiri. Sedangkan kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, kita pasti memikirkan apa yang Allah inginkan untuk terjadi. Tapi pertanyaannya sekarang muncul, ada kok tapi keinginan daging yang baik, contohnya apa? Contohnya keinginan untuk menolong orang, itu kan baik. Lalu salahnya di mana? Salahnya adalah apakah keinginan itu tujuannya untuk memuliakan Allah atau memuliakan diri sendiri? Ketika kita berbuat baik, apakah itu karena kita ingin dipuji atau memang karena kita tulus ingin berbuat baik dan ingin Dia mengenal kasih Allah melalui perbuatan baik kita? Jadi sebenarnya yang membedakan keinginan daging yang baik itu dengan keinginan Roh adalah tujuannya. Tujuan keinginan daging adalah kemuliaan diri sendiri. Sedangkan keinginan Roh pasti untuk kemuliaan Allah. Mengapa kalau kita hidup di dalam daging itu tidak mungkin berkenan kepada Allah? Karena kalau kita hidup di dalam daging, semua keinginan kita pasti bertentangan dengan keinginan Allah Bapa. Lalu ketika kita hidup di dalam daging, berarti kita juga menjadikan diri kita sendiri sebagai Tuhan atas diri kita, bukan menjadikan Allah sebagai Tuhan atas diri kita. Padahal seharusnya seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 14, setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Seharusnya kita sebagai anak Allah harus hidup dalam pimpinan Roh Allah, Roh Kudus. Artinya apa sih hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Artinya kita menyerahkan seluruh pikiran kita, keinginan kita, itu mengikuti arahan Roh Kudus. Berarti apapun yang kita lakukan, kita harus tanya Tuhan, Tuhan ini boleh gak sih, ini benar gak sih dilakukan? Kita harus taat pada arahannya Tuhan.
Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, jadi hidup kita 100% harusnya diberikan kepada Tuhan dan memberikan diri kita dipimpin oleh Allah. Pada ayat yang ke-17 disebutkan kita adalah sebagai ahli waris kerajaan Allah. Namun juga sebagai ahli waris kita berarti memiliki tanggung jawab dan tidak bisa hidup sembarangan. Kita harus membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Allah. Sebagai penutup, saya mau membacakan Galatia 2 ayat 20 yang berbunyi, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Jadi yuk kita sama-sama hidup, membiarkan diri kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah. Nanti kita memberikan seluruh hidup kita untuk Allah dan juga mengikuti taat kepada arahannya dan tidak mementingkan kepentingan diri kita sendiri lagi.